Banyak orang berusaha untuk berpenampilan baik, berpenampilan bagus, berpenampilan rapi. Nggak menutup juga kemungkinan juga biasanya yang namanya berpenampilan itu kadang fokusnya ke wanita atau perempuan. Tapi sekarang banyak para lelaki, para cowok itu butuh dengan penampilan, terutama soal rambut. Nah, sekarang ini banyak bermunculan orang-orang yang berbisnis di bidang barbershop, terutama untuk para cowok yang sekarang dimudahkan dengan stylenya, rambutnya. Akhirnya para cowok, para pria tidak sungkan-sungkan untuk datang ke barbershop. Kalau dulu mungkin jarang sekali orang datang ke potong rambut, dengan kata lain adalah malu. Tapi sekarang tidak sungkan-sungkan lagi dan tidak malu-malu lagi untuk bisa mempermak sendiri gaya potongan rambutnya, style rambutnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di barbershop tersebut. Nah, kali ini saya kepingin mengajak kalian ngobrol dengan orang-orang yang berada di bidang barbershop. Ada ownernya, ada capsternya, ada lain juga. Kita sharing sama-sama, kita tahu sama-sama biar kita tahu kalau bisnis barbershop itu adalah seperti ini, seperti itu. Suka dukanya, pengalamannya. Nah, nanti kita bakal sharing-sharing sama mereka-mereka. Oke? Selamat sore, Sur. Ketemu lagi dengan saya yang manis. Tentunya di ngoceh, ngobrol receh, ngok ya. Sore ini saya ketemu sama dua orang cowok, yang satu ganteng, yang satu enggak, tapi saya anggap ganteng semua ya, karena mereka adalah laki-laki ya, laki-laki yang penuh dengan karisma, yang penuh dengan penampilan yang bagus lah ya, penampilan yang oke, stylishnya juga oke, terutama soal rambut. Nah, mereka berdua punya bisnis di bidang perambutan. Bahasanya gitu nggak sih, perambutan? Ya benar, bidang rambut ya. Bidang rambut ya. Nah, oke, namanya barbershop ya. Ada ownernya, ada juga pembantunya. Capster ya. Capster. Oke. Jadi ada owner dan juga ada capsternya. Jadi saya kepingin ngobrol sama mereka ini tentang seputar bisnis barbershop lah ya. Tentunya biar kalian semua tahu kalau misalnya kepingin punya usaha di bidang rambut atau di bidang barbershop bisa. Sekarang kepingin sharing-sharing sama dia gitu ya. Selamat sore, Mas. Iya, ngomongnya aneh sebenarnya. Selamat sore, Mas. Sore. Bagus, namanya juga barbershop ya. Barbel itu. Oke. Oke, namanya siapa, Mas? Agi. Hah? Agi. Oh, Agi. Irfan. Oh, namanya keren tapi mukanya pasaran ya. Oke. Mas Agi sama Mas Irfan ya. Oke. Ini dari mana? Apanya tuh maksudnya? Habis dari mana? PA. Habis dari kerjaan. Kerjanya di sini juga. Di sini juga. Oke. Mas Agi Dari rumah sih. dari rumah menemuin saya. Siap. Oke, hati-hati kalau naksir ya. Oke, Mas Agi, ini kan sebagai ownernya ya. Ya. Sudah berapa lama nih menggeluti usaha di bidang barbershop? Itu udah berapa lama? Menggeluti di dunia barbershop sih. Kita baru kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir lah, 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun itu baru ya, berarti baru merangkak ya. Baru. Oke. Itu pertama kali buka barbershop itu dari mana? Pertama kali buka sih di ini sih Pak, kita bisnisnya kalau saya sendiri memang fokus di delivery haircut, terus di rumah juga kita buka tapi by booking. Oke. Nah, bahasanya keren. Apa deli apa? Delivery haircut. Kirain deli ya. Karena Iya. berarti cuman menerima bookingan Iya, atau gimana? panggilan. Cowok bookingan juga ya Mas ya? Betul. Oke. Mengatasi rambut Oke, ya. mengatasi rambut, berarti bookingan tentang rambut. Betul. Ingat kata-katanya harus dikutip ya. Terus dari bisnis tersebut berarti dari mulai bookingan tersebut banyak yang datang ke rumahnya Mas Agi gitu. Banyak juga. Oke, akhirnya buka apa gimana? Akhirnya buka. Akhirnya buka juga. Iya, buka juga. Oh, di mana bukanya? Di Karangasem.
Karangasem itu ikutnya Petarukan ya? Petarukan. Oh, banyak karangan asemnya ya? Dulunya kayak gitu Oh, mitosnya. gitu, ya. Mukanya juga asem sih. Oh iya, maksud saya maksud bilang sebenarnya tadi sudah bilang seperti itu, mukanya asem cuma nggak enak ya ngomong ya. Oke. Siap. Kamu kenapa ketawa Mas? Nggak apa-apa. Katanya asem sih katanya. Ya dari mukanya udah kelihatan ya. Saya kepingin ngobrol sama pembantunya, capser Capser. ya, Capser. sama capsernya. Kalau Mas Irfan itu sudah berapa tahun jadi tukang potong rambut atau jadi capsernya itu? Dulu sih kalau capser sih udah setahun setengah. Setahun setengah. Nah, ini mau 2 tahun di barber, berarti setengah tahunnya tuh berarti dari cuci, dari hair wash gitu loh. Oh, hair wash. Maksudnya apa itu? cuci rambut gitu. Oh, cuci rambut. Oke. Terus Mm-mm. setahun setengahnya ini dari capser ya, alhamdulillah sih. Dari- Pinter motong rambut akhirnya. Alhamdulillah. Dulunya motong rumput apa gimana? Dulunya malah nyuci rambut Oh, doang. cuci rambut doang ya. Cuci rambut yang kotor-kotor. Kotor-kotor. Berarti kalau misalnya habis dipotong terus cuci rambut. Cuci rambut langsung. Oh, berarti kamu bagian itu. Bagian itu miskin dulu. amat ya. Iya salah. Baru 1,5 tahun, 1,5 tahun ya. Iya. Oke. Terus pengalamannya di situ apa? Potong rambutnya itu. Kalau potong rambut banyak sih. Kalau dulu sih kalau potong rambut beda lagi sama hair wash gitu loh, maksudnya kalau Oke, sama hair wash-nya. kalau hair wash-nya dulu malah ya banyak sih, maksudnya kayak pengalamannya tuh malah ada yang ya kayak ibarat orang, Mas ini gimana kalau mau Kurang gitu. kurangnya gimana atau Ada gimana kan? komplain Kalau ya. hair wash kan itu kan buat styling akhir gitu kan. Akhirnya. Nah, akhirnya jadi kan Finishing berarti ya. finishingnya. Jadi kan kalau di pertamanya cukurnya nah maksudnya kayak oh kayak gini, terus pasti stylingnya kok beda Mas, sisirannya atau gimana, kadang kayak gitu ada. Oh, ada yang seperti itu yang Ada, komplain ya. komplain gitu. Oke, terus kalau di tempat Mas Irfan sendiri pelayanan yang disediakan di barbershop Mas Irfan itu apa saja? Fasilitasnya misalnya Oh, kalau di barber di yang saya kerja gitu ya. Yes. Yang saya kerja itu ada haircut, kan Haircut. namanya tukang cukur mah haircut, hair wash, hair wash, terus towel warmer gitu kayak hot towel gitu. towel warmer sama hot. Maksudnya towel warmer itu alatnya maksudnya kayak hot towel gitu buat di Oh, muka. hot towel. Ya. Hot towel itu yang towel. panjang itu ya. Tower gitu. Oh, tower. Hot towel itu apa berarti? Hot towel berarti handuk panas buat di muka Oh, gitu. itu aduknya direndam dulu apa di? Itu ada alatnya, maksudnya aduk panas, aduk yang masih basah sedikit lah. Masih gitu. basah lah ya. Nah, taruh di alatnya itu nanti malah panas gitu lah. Oh, open berarti kayak ada oven gitu. alatnya ya. Pakai open juga. Ya kayak oven gitu. Emang kue Kayak- ya. Ah. Oke, kalau berarti katakanlah sudah pernah menemui ya Ah. pelanggan atau mungkin katakanlah orang yang datang ke barbershop itu komplain atau segala macam. Banyak. Malah banyak ya. Malah pernah ya dari pertama saya motong itu pernah nyampe dimarahin di ini ya pernah lah. Ya namanya jasa juga itu ya itunya saya gitu loh, maksudnya, Pelajaran ya, pelajarannya saya pengalaman gitu. juga ya. Berarti ada apa namanya? Saya itu ada yang kurang itu atau gimana? Memang dari pikirannya juga kurang ya. Biar masih tahu ya. Nah, ya gitu. Kalau Mas Agis sendiri pernah mengalami seperti itu? Ya pasti. Kayaknya setiap barber atau barberman pasti selalu menemui hal-hal seperti itu sih. Oh, Pasti. pasti ya. Soalnya kan jasa. Jasa ya. Tapi itu menurut saya sebagai proses sih untuk mencapai ke excellent service sih. Pikirannya cerdas ya. Jadi yang namanya kesalahan atau mungkin apa itu ada prosesnya Nah, benar. biar lebih baik ya Mas ya. Betul. Jangan prosesnya itu akhirnya tidak baik terus ya. Seperti kameramen saya orangnya nggak begitu apa ya stylish juga sih ya. Yes. Jadi saya nggak bisa ngomong ya. Abis ini saya potong rambut boleh ya? Boleh. Saya gondrong. Siap. Gratis. Nah, Temenan guys serius. Iya. Gratis orang gratis Siap, yuk. siap. Sentil kamu ya. baik ya. Oke, terus kalau Mas Agis sendiri nih ya, Iya. ini kan masa-masa pandemi ya. Betul. Biasa masa-masa pandemi adalah masa-masa susah, masa-masa yang harus bisa dipahami ya. Iya, duitnya kurang, Wah, kurang. pelanggan juga sepi ya. Bagaimana mau potong rambut, mau orangnya ke duit ya, kan seperti itu. Menurut Mas Agis gimana? Merasakan dengan usahanya Mas Agis Ya, sendiri? pasti semua aspek sih, nggak cuma di jasa di barbershop sendiri itu terkena dampak ya. Hampir semuanya kayaknya rata. Lah untuk menyikapi hal itu kan kami punya istilahnya
cara sendiri untuk menarik customer kami lagi dengan cara kita mengikuti anjuran pemerintah sesuai protokol dengan protokol, kita ya. menyiapkan cuci tangan, kemudian pakai masker, hand sanitizer setelah memakai dan setelah kita cukuri gitu. Itu aja sih. Mereka juga tahu kok dengan kita seperti itu. Oh ternyata ini benar-benar serius dalam membangun usaha di bidang itu. Iya betul ya. Terus selama pandemi ini para pelanggan itu emang kurang atau memang sama sekali nggak datang atau hanya setiap bulan itu dapat berapa gitu? Biasanya mungkin satu bulan dapat 60 orang satu bulan lah ya. Misalnya kalau masa pandemi kira-kira diperkirakan berapa? Ya, pasti turun sih mas. Turun ya? Turun sekitar 40% lah. 40%. Itu di beberapa bulan yang lalu. Sekarang karena kemarin pemerintah baru aja menerapkan new normal ya kan. Tapi semakin kesini semakin agak normal kembali lah. Enggak terlalu ya. Semoga ya. Amin. Oke. Sebagai capsternya, apakah lama tidak nyukur akhirnya tangannya cantengan atau gimana? Sebagai- kaku, tangannya kaku. Ya, Atau gimana? kalau Atau sebagai mulutnya capster. kaku. Sebagai hamster sih aslinya sih takut gitu loh. Maksudnya kan ada corona katanya kan bertambah banget loh Pak. Ya, dan tukang cukur kan langsung megang orang atau gimana kan ya kan, jadi kan ya sesuai protokol pemerintah gitu loh kan. Jadi ya tetap jaga-jaga, tetap kebersihan tetap jaga. Gitu ya. Ada pengalaman yang mungkin menarik, mungkin kalian pas motong pas listriknya mati atau mungkin tadinya potongnya modelnya seperti ini akhirnya jadi gundul, mungkin seperti itu. Ada pengalaman menarik dari Mas Aki atau mungkin dari Mas Irfan? Kalau saya sih ini kan maksudnya kan lagi pandemi gitu. Yes. Saya pernah ada pengalaman gitu. Saya ya sebagai customer sih maksudnya pernah nggak jujur gitu loh. Nggak jujur dia dari mana nggak pernah jujur gitu. Maksudnya saya potong, saya tanyain dari mana, ini dari sini, rupanya sini gitu. Oh ya, kerjanya di mana? Sebagai ini doang kok. Oh iya ya. Terus ngomong, lah masnya emang asli mana? Asli sini tapi kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Lah masnya dari Jakarta ke sini kapan? Baru kemarin. Iya. Lah dianya malah saya potong di situ malah batuk-batuk terus. Wah, duh ini gimana nih itu kan. Punya perasaan was-was ya was-was gitu. Aduh gimana nih, aduh. Batuknya tuh malah batuk terus gitu. Aduh. Terus saya kan akhirnya ada penerapan protokol kayak pemerintah gitu kan. Akhirnya kan besoknya langsung semprot disinfektan. Oke. Harusnya kamu nggak usah was-was ya, mungkin sama ya. Jadi terpapar. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya obrolannya sama cowok-cowok keren, cowok-cowok ganteng sebagai tukang cukur, sebagai orang yang mungkin bergerak di bidang bisnis barbershop ya. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, kita lanjutin lagi. Masih obrolannya sama orang-orang ganteng, orang-orang terkeren ya, dengan stylist rambutnya yang oke. Namanya juga barbershop ya. Tadi udah ngobrol banyak sama mereka. Mas ini katanya ada teman satu, siapa? Namanya Mas Didi namanya. Oh iya, sini Mas, sini. Ih, bagus sih. Ini. Oh, sarungannya gitu. Iya. Tadi namanya siapa? Dedi Kurniawan. Oh, Dedi Kurniawan. Dari mana Mas? Dari portal Barbershop juga. Maksudnya rumahnya? Oh, rumahnya Tambak Rejo, Sahur. Ya. Ya. Deso ya. Ya udah masuk kota ya? Siap, Oke. udah. Kalau ada Mas alun-alun di sana. Oh, ada. Jangan nanya ya. Makasih. Mas ini sendiri sudah jadi capster udah berapa tahun? Berarti dari 2015, baru 5 tahun sih. Baru 5 tahun. 5 tahun. Iya. Muka lawas berarti ya. Oke, 5 tahun itu ya berarti Iya. ya. Dulunya memang tukang cukur biasa apa gimana? Dulu sih suka motong aja sih, cuman lebih ke barbernya udah baru 5 tahun ini. Oh, dulu suka motong aja. Suka motong aja, enggak Di rumah motong temen Motong gitu, temen. motong leher. Apa gimana? ya suka-suka awal. Misalnya kayak dulu kan STM itu sekolahnya. Oh, Nah, STM. iya. Jadi kan dibawahin guru gitu. iya. Saya yang benerin gitu. Ya, STM mukanya semea ya. Oke, 5 tahun cukup, pengalamannya cukup banyak ya Oh, Mas, ya? masih belajar. Oh, sih. masih belajar. Pengalaman yang unik apa ini Mas Didi? Pengalaman yang unik itu waktu motong gondrong itu
nanyain gimana mas potongnya. Gini aja, nggak usah tipis-tipis. Oh, nggak usah tipis, berarti gondrong apa gimana? Ya tetap gondrong, cuma nggak terlalu pendek, cuman rapi gitu, cuman nggak terlalu tipis. Dan saya baru mulai Ada bunyinya juga teh. sepatunya lepas. Sepatu apa? Enggak, ini Sepatu kaki. Guardnya itu maksudnya Itu. intinya. Ukurannya lepas. Intinya lepas. Lepas, nah itu nggak minta tipis-tipis tapi Kepotong. kepotong. Ukuran paling tipis itu. Kurang paling tipis. Akhirnya Ya marah. udah. Enggak, dia nggak tahu. Oh, ilunya yang ngebohongin apa gimana? Ya itu sugesti. Oh, sugesti. Apa hubungannya sama sugesti? Hipnotis. Oh, Biar Dialihin atau dialihin. Oh, dialihkan pembicaraannya gitu. Bagusnya gini, tipis aja gitu. Oh, cerdas. Ya, namanya juga apa namanya? Capster ya. Jadi Ya. omongannya itu bisa bolak-balik ya. Nah, Alhamdulillah customernya nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa sih. Cocok ya. Cocok, malah dia beli pomade biar klinis katanya. Oh, beli pomade ya. Yang penting lebih ke komunikasi sih kalau potong. Bagus. Oke, ada Mas Dedi, ada Mas Irfan, ada Mas Agi nih ya. Kalau menurut kalian semuanya kan yang namanya bisnis barbershop di Pemalang kan sekarang banyak ya. Pemalang ya, pakai pe ya. Pemalang itu sekarang banyak sekali berjamuran lah ya. Nah, untuk menyingkapi hal tersebut, apa sih kiat-kiat dalam berbisnis barbershop yang semakin banyak? Mas Agi mungkin sebagai ownernya ya. Ya harapannya sih kalau saran saya sih memang sebelum memulai dalam bidang rambut ini kita harus tahu dulu apa sih rambut itu seperti apa ya. Kan jenis rambut juga banyak. Beda-beda ya jenis Ada rambutnya ikal, ya. ada keriting, ada lurus segala macam. Terus bentuk tulang kepala, oval, terus bulat itu cocoknya kayak gimana. Kita harus mendalami itu dulu sih. Sebelum kita merambah ke dunia itu kita harus tahu dulu. Tahu jenis apa ya, rambutnya rambutnya itu apa, terus pinter dalam potongan Iya, apa gitu cocoknya ya. hairstyle-nya seperti apa gitu kayak gitu. Hairstyle-nya ya. Mau Itu sih yang pendek, paling mau penting. panjang, mau tipis, mau tebel gitu ya. Kalau masalah manajemen sih tak kira semua kita bisa belajar lah dari berbagai referensi buku atau banyak lah. Bisa ya. Bisa. Kalau menurut Mas Irfan kan sekarang barbershop akemen lah. Itu apakah merasa sebagai saingan atau mungkin apa ya? Bekerja sama yang baik, hubungan yang baik atau gimana menurut Mas Irfan? Enggak sih. Kalau kata saya sih sekarang kan alhamdulillah kan udah ada komunitas tuh. Komunitas ya. Ada komunitas kayak namanya tuh Barber Kultur Pemalang gitu. Barber Culture. Kultur Pemalang. Barber Barber culture Pemalang. Culture berarti kan. ini makannya body tapi Itu so Inggris. itu. Nilai Jawa biasa. Aku kulit. Aku kulit ya. Ya, Barber Culture Pemalang ya. Itu anggotanya berapa Mas? Sekarang sih ada 5 tujuan kayaknya. 57. Banyak ya. Itu kan barber. Itu manusia semua apa Ya. campur? Ya itu ya mungkin ada itunya mungkin. Amuba juga ada. Oh ada amuk banyak. Membelah diri. Loginya masuk ya. Itu yang barber tuh, barber doang. Barber doang. Kalau Terus? pangkas-pangkas belum. Oh pangkas-pangkas beda, itu Beda. barber beda. Berarti tukang cukur biasa sama barber juga beda. Beda. Itu beda lagi ya urusannya itu ya. Sebenarnya intinya sama tukang Sama. cukur ya. Iya, motong rambut. Iya motong rambut. Itu menyingkapinya gimana Mas Irfan? Apa itu sebagai apa namanya tetap semangat untuk bisnis itu atau menjadi down? Enggak sih. Kalau soalnya kan dari barber kan prosesnya sendiri-sendiri gitu loh. Dari capture apa namanya? Capture sama tukang cukur pangkas kan beda itu. Beda. Oke. Jadi Kalau nggak masalah. kalau menurut Mas Dedi Gimana? ngantuk apa gimana Mas? Enggak. Pokoknya tadi apa pertanyaannya? Saya diulang. Oh, tidak ada pengulangan ini, sorry Mas. Maksudnya kiat-kiat ini kan banyak barbershop di Pemalang itu kan banyak yang buka. Itu kiat-kiatnya biar tetap eksis, tetap jalan usahanya itu gimana? Ya lebih kalau sebagai tukang cukur sendiri lebih ke membangun kualitasnya ya, lebih belajar lagi, harus membangun karakter kita tuh motongnya ke arah mana sih. Kan ada dua tuh kalau barber tradisional sama modern haircut. Oke. Nah kita harus menciptakan karakter itu sendiri biar orang lain juga bisa memilih, oh saya karakternya ini milih itu aja lah. Oh, Jadi gitu. namanya usaha kan pasti udah Iya. saingan kan, cuman Saingan ya. karakter itu yang nggak bisa. Berarti harus punya karakter sendiri ya. Iya, itu yang Oke. penting. Sama maksudnya kalau misalnya apa namanya? Yang namanya tadi potong rambut jenisnya ada modern Modern cut sama Modern cut tradisional. sama Tradisional sekali.
tradisional kan. Iya. Kalau tradisional kayak apa sih? Lebih ke klasik sih. Klasik. Lebih klasik. Klasik. Era-era klasik 80-an. Oh, era-era Vintage lah. Kuno. ya. Mulet. Zaman Apa? Leonardo Mulet. DiCaprio itu loh. Potongannya namanya mulet. Oh, mulet. Era-era 80 90 Era-era Titanic tahu kan? Oh, Titanic ya. Kapal ya, kapal DiCaprio, Titanic iya. itu ya. Pemerannya. Oh iya. Potongannya seperti itu dia. Potongannya klasik, seperti itu. Kalau menurut kamu ini potongan zaman berapa? Hah? Tahun berapa ini? 50. Itu zaman Ini belum dipotong, nunggu gratisan. Siap. Ya. Di tahun berapa kira-kira? Yang miskin siapa ini? Kalau muka-muka seperti saya, 50-an. muka-muka seperti saya itu tipe potongannya itu apa, modern apa? Yang Kalau menurut saya, klasik itu. Kalau menurut saya, karena mohon maaf ceritanya sama seperti saya agak lebar ya kan. Agak lebar. Jadi cocoknya lebih ke Ciri-ciri orang klasik pintar sih, itu klasik. lebar. Oh gitu. Iya, klasik berarti ya. Hasil pintar ya. Kuno berarti ya. Kuno. Tapi muka kalian itu kuno semua. Ya. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, satu lagi nih Mas Egi, Mas Irfan, sama Mas Dedi ya. Itu jayanya ketinggalan soalnya ya. Sarannya ini terutama buat Mas Egi sebagai owner ya. Owner itu berarti kan bos ya. Ya, kalau saya bukan bos soalnya. Bagi para pengusaha muda, terutama contohnya kayak Mas Agi itu kan pengusaha muda di bidang Amin. barbershop ya. Itu saran ya, agar semua memulai usaha itu bagaimana sarannya. Misalnya saya kepingin buka usaha di barbershop baru-baru itu, sarannya gimana? Sarannya. Iya. Kita yang pertama sih kalau menurut saya kita dalam sebelum memulai usaha ya, kita mencari apa ya namanya strategi pasar lah, strategi pasar. Memang di Pemalang sudah banyak banget yang menjamur di industri barber, tapi kalau dalam barber itu yang sedikatkan Mas Dedi itu memang benar kita harus punya karakter itu sendiri. Karakter barber itu benar-benar different, beda loh Iya, dari yang lain. beda Itu ya. yang membuat daya tarik tersendiri sih. Itu secara global sih menurut saya. Secara masalah teknis hampir semuanya saya kira Semuanya sama. ya. Ya kadang orang kan beda-beda ya, beda-beda pendapat. Saya cocoknya di barbershop sana, saya cocoknya di sebelah sini. Mungkin apakah itu terkait dengan pelayanan atau mungkin fasilitas yang ada, bisa juga. Iya, pasti itu. Pasti itu ya. Iya. Tapi kalau menurut tangan contoh dari capster kan yang paling yang motong, yang ngeramasin, kadang kan beda juga ya. Beda. Itu seperti beda itu ya? tangan, beda hasil. Oh, beda tangan, beda hasil. Ya, kayak makanan, beda Coba tangan, beda tangannya rasa. lihat. Oh iya pantas. tukang Aduh. cukur. Muka-muka tukang cukur. Kalau ini coba lihat, tak terawang loh ya. Ini suka mainin perempuan. Ya. Aduh. Ngerasa lo ya. Enggak sih. Oh enggak ya, alhamdulillah. Oke. Obrolan ini semakin seru, katakanlah ini sebagai pelajaran saya juga buat teman-teman yang liatin di konten kita di ngoceh ngok ya. Jadi kalau misalnya mau berusaha, mau berbisnis, mau memulai usaha, jadi kita harus bisa belajar dari proses itu, karena proses itu lama dan proses itu harus mencapai puncaknya. Jangan setengah-setengah ya Mas ya. Kalau setengah-setengah nggak bakal jadi. Nah, saya habis ini kepingin potong karena rambut saya sudah panjang ya. Saya nunggu gratisan dari mereka, ada ownernya, ada capsternya. Jadi kalau misalnya saya dapat vitamin dari dikeramas itu malah lebih asik ya. Potongannya lebih keren. Tapi kalau misalnya soal klasik saya nggak mau kan yang modern dikit apa Modern Mas? sama Mas Dedi nanti. Ini mukanya aja nggak modern ya. Tapi hasilnya ya. Hasilnya. Oke, luar biasa. Thank you banget buat Oke, Mas sama-sama. Dedi, Mas Irfan udah obrolan kali ini. Mudah-mudahan usahanya sukses. Amin. Bisa buka cabang juga, ya. Amin. Seterusnya jadi capster, bisa juga berubah jadi pengusaha. Nah, amin. Ya. Mas Dedi juga dari 5 tahun mungkin baru 25 tahun jadi pengusaha bisa. Siap. Oke, tapi saya doa cepet ya. Cepet ya Pak, cepet jadi pengusaha lah ya. Apa jodoh aja? Oke. Hah? Jodoh. Oh, masih bujang. Kalau ini udah. Oh, udah, alhamdulillah. Saya nggak jadi naksir ya. Oke, jadi masih sendiri ya. Mudah-mudahan cepet dapat Amin, jodoh ya, amin, Mas ya. amin, amin. Oke, itu aja buat teman-teman semuanya. Oke. Yang pasti obrolan kali ini sukses buat kalian bertiga. Amin, Ya. amin. Tetap terus berkarya. Jadikan pekerjaan Anda sebagai ladang rezeki Anda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semua saja. Nanti kita bakal ketemu lagi. Bentar, tak kalau saya dulu. Nggak enak soalnya kalau misalnya potongannya jelek ya. Thank you. Salaman dulu, Ra. Oke. Masih ya, Mas ya. Oke. Oke.
thank you buat semua saja, makasih, mohon maaf kalau salah kata, dan akhirnya kita pamit. Oke, tetap di ngoceh, ngobrol receh, ngok.